lampu Philips 12 watt teman-teman, warnanya kuning seperti ini ya teman-teman. Ini kalau kita nyalakan ya, ini langsung terputus teman-teman ya. Ini tadi sudah saya jumper ya, kedua lednya karena terbakar teman-teman, dan sudah saya coba nyalakan ternyata langsung putus. Nah, bagaimana teman-teman ya cara mengatasi lampu yang kerusakannya seperti ini? Ikuti terus teman-teman videonya ini sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya. Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu kembali. Teman-teman, di sini saya punya lampu Philips dengan warna kuning seperti ini ya teman-teman. LED-nya warnanya kuning seperti ini. Nah, dimana lampu ini ya, ini sudah mati. Setelah saya lihat hanya 2 chiplet yang terbakar ya. Nah, setiap bagian ini hanya satu-satu. Terus kemudian saya nyalakan langsung ke 220 teman-teman. Ini langsung putus langsung teman-teman ya. Ada 2 chiplet yang sudah putus lagi ya. Oke, ini saya akan buktikan saja teman-teman ya. Nah, ini yang terbakar teman-teman, ini saya akan jumper juga teman-teman ya. Saya jumper langsung saja. Nah, ini teman-teman ya, sudah saya jumper. Sekarang saya akan coba nyalakan lampu ini ke 220 langsung teman-teman ya. Kita lihat. Nah, cuma malap gitu aja teman-teman. Dan hasilnya ini ada ya, tiap bagian ini ada 1 chiplet yang terbakar. 1, 2 ini ya. Ini dan ini teman-teman ya. Nah, saya perlihatkan, ini gosong, ini juga gosong. Oke, saya jumper lagi teman-teman, saya congkel. Saya lakukan penjemperan lagi. Nah, ini kalau kita ulangi seperti tadi teman-teman, yang pasti LED-nya pasti akan putus lagi ya, seperti kilatan saja, nyalanya malap saja pasti akan putus. Nah, caranya mengakalinya teman-teman, kita ini main di fittingnya menggunakan kapasitor ya. Kalau kapasitor kita masukkan di sini, ini nggak bisa teman-teman, karena di sini ada drivernya yang ini ya, nempel ke sini. Jadi untuk menambahkan kapasitor di sini kita harus menambahkan kapasitor di fittingnya teman-teman. Nah, ini ya, ini untuk kapasitor di sini saya akan coba menggunakan 125. Saya double ya teman-teman, jadi saya paralel ini untuk kapasitornya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini nanti kita cuma nambahkan sebuah kapasitor di salah satu kabel fittingnya teman-teman ya. Saya akan coba nyalakan di sini. Nah, ini lampu tidak langsung mati ya teman-teman. Lampu tidak langsung mati ya. Nah, ini jadi lumayan ya teman-teman. Untuk menghemat lampu ini ya, kalau kerusakannya memang seperti ini bisa kalian gunakan cara yang sudah saya ini ya berikan ini. Jadi kita main di kapasitornya teman-teman. Nah, nanti kalau ini ternyata tidak awet teman-teman ya, tidak awet, ini kapasitor ini jadi kalian rubah ya. Misalnya ini menggunakan 2 ya, ini kalian gunakan 1, atau menggunakan ukuran di atasnya, misalnya 1 biji saja teman-teman, misalnya 145, 165J ya, atau 155J ya. Ini
bisa kalian gunakan ya. Kalau misalnya menggunakan kapasitor yang kita gabung seperti ini ternyata tidak awet ya, ini nanti lampu LED yang sudah terbakar atau putus ini kalian jumper lagi ya, seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, ini saya akan coba menggunakan 165 teman-teman. Tadi menurut saya kalau menggunakan di double ini ya, ini terlalu terang teman-teman, nanti akan mempengaruhi ya dari keawetan lampu ya teman-teman. Ini saya ganti menggunakan nilai kapasitor 155. Oke, akan saya nyalakan konslet nanti. Nah ini teman-teman, ini dayanya tadi kalau menggunakan ini ya, dayanya menjadi 8 watt teman-teman ya, dari 12 watt ini menjadi 8 watt atau 7 watt teman-teman. Tapi kalau menggunakan kapasitor 155 ini dayanya cuma di angka 4 watt saja teman-teman. Jadi ini lebih aman ya, dan lebih awet lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau mengalami kasus lampu seperti ini, kalau kita ada malas membuka seperti ini, menservis drivernya teman-teman, karena di sini saya yakin yang rusak ini adalah IC-nya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi ya mengatasi lampu yang IC-nya rusak. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu kembali di video berikutnya.